Rencana awal Zelda berhasil. Mendengar keluhan Eva, Zelda hanya tersenyum. Dia tak ingin berdebat dengan Eva sehingga dia lebih memilih mengalah dan pergi dengan pengawalnya menuju ke sebuah panti. Hei Eve, apa kamu tidak tahu kemana Zelda pergi akhir-akhir ini? Tanya Stella pada Eva. Hems, bagaimana aku bisa tahu dia saja selalu meninggalkan ponselnya di kamarnya? Ucap Eva pasrah. Kalau begitu, jangan khawatir Eve, dia selalu pergi ke panti asuhan yang sama dan dia selalu bermain bersama mereka sampai malam. Dia pernah membawaku ke sana dan dia sangat menikmatinya. Aku tak menyangka jika wanita kekar seperti Zelda akan bersikap lembut pada anak kecil. Ucap Stella menyanjung Zelda. Aku juga heran, para pengawalnya mengatakan kalau Zelda selalu bermain dengan mereka. Meskipun begitu, bukankah itu aneh menurutku? Ucap Eva. Aneh? Aneh kenapa Af? Tanya Stella sedikit bingung. Di hari kalian diberi tugas, dan hanya Zelda yang tidak mendapat tugas. Sejak itulah tingkah Zelda berubah. Aku merasa tindakan Zelda sangat mencurigakan sekali. Ucap Eva dengan tatapan sangat mencurigai Zelda. Kalau kamu berpikir begitu, bukankah lebih baik menanyakannya langsung ke orangnya akan lebih baik lagi Af? Ucap Stella. Itu ide yang bagus. Ucap Eva lalu kembali ke ruangannya. Dengan cepat, malam pun tiba dan Zelda sudah kembali pulang dari acara kelayapannya dengan wajah yang datar. Zelda, aku ingin bicara denganmu. Pinta Eva pada Zelda. Ada apa Eve? Ucap Zelda datar. Oh tidak ada yang penting. Tapi aku sangat penasaran dengan tingkahmu yang aneh ini. Ucap Eva berterus terang ke Zelda. Aneh? Aneh kenapa Eva? Menurutku tidak ada yang aneh dengan tingkahku. Kilah Zelda tanpa merubah ekspresinya. Sejak 2 minggu yang lalu, aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Tiba-tiba kamu lebih sering ke panti asuhan dan menghabiskan waktu di sana. Aku takut kamu merencanakan sesuatu saat jauh dariku. Apalagi kamu tidak mau memakai gelang buatanku. Apa kamu yakin tidak sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Ucap Eva penuh dengan intimidasinya. Mendengar ucapan Eva, membuat Zelda sedikit terkejut. Apakah Eva bisa mencium gerak-geriknya yang menurutnya sudah dia lakukan dengan sebaik mungkin ini? Apalagi saat mengingat selama 2 minggu ini dia melakukan hal yang sama untuk mengelabui penjaga dan Eva. Tapi apa yang tidak dia duga justru hal ini malah mengundang kecurigaan Eva. Meskipun begitu, Zelda tetap tenang karena dia masih punya alasan lain yang mungkin menjadi alasan yang sangat masuk akal serta membuat kecurigaan Eva menurun. Meskipun dia harus menurunkan harga dirinya. Tapi hanya alasan ini yang mampu membuat Eva diam dalam beberapa waktu ke depan. Eva, aku tidak tahu kenapa tindakanku pergi ke panti bisa membuatmu mencurigaiku. Padahal aku sudah datang ke sana dengan penjaga yang kau pilih. Lalu untuk apa kamu mencurigaiku lagi, Af? Tanya Zelda yang membuat Eva diam sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Alasan Zelda, aku hanya butuh alasanmu saja kenapa kamu tiba-tiba bisa berubah dalam 2 minggu ini sejak kamu aku panggil bersama Stella. Katakan padaku, apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Eva pada Zelda. Mendengar pertanyaan ini, dalam hatinya Zelda senang sekali. Akhirnya sebuah pertanyaan yang dia tunggu selama 2 minggu ini keluar dari mulut Eva. Dengar Eve, kamu salah jika aku berubah karena itu. Apakah Stella dan Kinan tidak memberitahumu kalau mereka mungkin saja sedang hamil saat ini? Ucap Zelda yang membuat Eva terkejut. Apa maksudmu? Katakan yang jelas Zelda. Pinta Eva tegas. Sebelum kamu memanggil kami 2 minggu yang lalu, kami pergi ke taman hiburan bersama Kinan, Puspita, Vela, dan Stella. Lalu di sana aku dan yang lainnya melihat Stella mual-mual. Tidak hanya Stella. Bahkan Kinan juga mengatakan hal yang sama jika dirinya juga pernah mual-mual seperti Stella. Kemudian Puspita bilang kalau itu gejala kehamilan dan mungkin saja mereka tak percaya. Tapi keesokan harinya aku tanya lagi sama Kinan dan dia bilang jika dirinya sedang hamil sesuai dengan ucapan Puspita. Saat aku tanya apakah Kuni yang melakukannya, Kinan hanya mengangguk pelan karena dia takut aku cemburu. Aku tidak cemburu saat Kuni menyentuhnya. Tapi aku cemburu saat Stella dan Kinan sudah hamil. Tapi aku tidak. Itulah alasannya aku sering datang ke panti agar saat Kuni datang, aku bisa mengandung anaknya secepat Kinan dan Stella. Terang Zelda dengan sedikit meneteskan air matanya. Mendengar penjelasan dari Zelda, membuat Eva terharu. Hanya saja, dari cerita Zelda masih belum lengkap dan Zelda juga belum cerita apakah Kuni sudah menidurinya atau tidak. Zelda, aku mungkin sangat tersentuh dengan ceritamu. Tapi apakah kamu sudah disentuh oleh Kuni? Jika belum, mustahil bagimu untuk bisa hamil Zelda. Terang Eva. Hei Eve. Apa menurutmu aku ini wanita bodoh? Ucap Zelda yang membuat Eva kaget. Aku sudah disentuh oleh Kuni, tapi aku masih belum hamil juga. Itu sebabnya aku pergi ke panti dan bermain bersama anak-anak panti. Aku pernah dengar dari ibuku, jika ingin cepat diberi anak, bermainlah dengan banyak anak kecil. Itu sebabnya aku sering pergi ke panti Eve. Maaf jika kebiasaanku ini malah membuatmu curiga padaku. Ucap Zelda yang membuat Eva berpikir terlalu jauh kali ini. Eva sempat berpikir jika tingkah aneh Zelda karena dia ingin menyelinap pergi ke kerajaan Oceani. Ternyata pikirannya terlalu dangkal dan dia tidak mengetahuinya secara jelas jika ada masalah yang jauh lebih berat dari hanya sekedar masalah negara. Yaitu masalah keturunan yang sedang diidam-idamkan oleh Zelda. Baiklah Zelda,
Maafkan aku karena aku sudah berpikiran jelek tentangmu. Aku hanya bisa mendoakan agar kamu juga cepat dikasih buah hati dengan Kuni. Dengan begitu kamu bisa tersenyum seperti biasanya. Ucap Eva lalu pergi meninggalkan Zelda. Setelah Eva pergi, terlintas senyum kemenangan di sudut bibir Zelda. Akhirnya, rencana awalku sudah berhasil, batin Zelda lalu pergi ke kamarnya. Sementara di hutan Martila, Kuni dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Sebuah monster yang sangat dikenal. Bahkan menjadi mata pelajaran saat di sekolah mampu membuat Kuni seperti berada di zaman purbakala. Bab 81. Perjalanan yang hampir selesai. Sementara di hutan Martila, Kuni dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Sebuah monster yang sangat dia kenal. Bahkan menjadi mata pelajaran saat di sekolah mampu membuat Kuni seperti berada di zaman purbakala. Woi, apakah ini nyata? Abid, apa ini? Ucap Kuni sambil melihat sekelilingnya. Maaf yang mulia raja, kita sudah lebih dekat dengan tujuan kita dan kita sudah melewati inti terluar dari hutan Martila. Ucap Abid menjelaskan situasinya pada Kuni. Bukan itu maksudku. Apa kamu lihat yang ada di depan kita itu hewan apa? Tanya Kuni lagi. Hewan? Maaf yang mulia. Saya tidak melihat hewan di sini. Yang saya lihat adalah macam-macam monster Chavisa. Ucap Abid. Chavisa? Ucap Kuni mengikuti ucapan Abid. Benar yang mulia, Chavisa memiliki puluhan macam. Tapi dari puluhan macam itu dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yaitu Moye, Suimi, Nyama dan Hinka. Yang memakan daun itu namanya Suimi. Yang memakan daging itu namanya Nyama dan Hinka pemakan segalanya. Sedangkan yang terbang di atas mereka adalah Moye, dan kita harus waspada dengan mereka. Terang Abid pada Kuni. Mendengar ucapan Abid, membuat Kuni mengerti. Hanya saja namanya sangat susah menurutnya. Bukankah lebih mudah jika harus dipanggil herbivora, karnivora, dan omnivora? Karena aku terbiasa seperti itu, batin Kuni yang tanpa sadar dia mengeluh sendiri. Kuni lupa jika ini ada di Straya sehingga ada dinosaurus pun dia harusnya sudah bersyukur karena bisa melihatnya secara langsung. Meskipun apa yang pernah dia pelajari tidak beda jauh dengan apa yang dia lihat sekarang. Contohnya saja dino leher panjang yang dia tahu bernama Brontosaurus di bumi. Jika di buku bumi, kulit Brontosaurus lebih licin dan berbeda dengan yang dia lihat sekarang yang terlihat banyak sekali duri-duri kecil di sekujur tubuhnya. Belum lagi saat melihat T-Rex yang digambarkan dengan tangannya kecil badannya besar. Tapi apa yang dia lihat justru T-Rex memiliki kaki dan tangan yang sama panjang dan besar. Bahkan badannya yang ideal membuat Kuni berpikir apakah selama ini, dugaan ilmuwan manusia di bumi salah kaprah karena mereka menggambarkan sesuatu hanya dari penemuan tulang yang mereka temukan dan belum ada yang pernah melihat dinosaurus secara langsung. Yang mulia raja, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ucap Abid pada Kuni. Mendengar ajakan Abid, Kuni lalu berjalan sambil melihat-lihat semua Chavisa-Chavisa yang ada di depan mereka. Abid, apa mereka tidak menyerang kita? Tanya Kuni yang penasaran karena sepanjang mereka berjalan. Tak ada satupun yang mencoba menyerang mereka. Anda jangan khawatir yang mulia. Mereka Nyama, Suimi dan Hinka tidak akan menyerang kita. Yang harus kita waspadai adalah Moya, karena mereka pasti akan menculik kita. Itu sebabnya tim party kita mengacungkan pedangnya ke atas untuk mencegah Moya mendekati kita. Terang Abid lagi. Jadi maksudmu, mereka takut dengan pedang kita dan tidak akan berani menyerang kita? Tanya Kuni penasaran. Sebentar yang mulia. Markus, demokan cara kerja Moya. Yang mulia ingin mengetahuinya. Ucap Abid santai dan itu mengejutkan Markus. Apa? Aku? Ucap Markus tak percaya. Itu karena kamu yang paling kuat dan arogan di sini? Ucap Abid lagi yang semakin membuat Markus terkejut. Rupanya, Abid masih belum bisa melupakan kearoganan Markus. Sehingga membuat Markus seperti disiksa oleh Abid. Namun faktanya adalah Markus memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari semua orang yang ada di sini sehingga Markus adalah pilihan yang cocok bagi Abid. Dengan wajah sendunya, Markus menjauh dari rombongan dan dengan berbekal 3 kayu, Markus selalu mengacungkan kayu-kayu itu di atas kepalanya sambil berjalan ke arah tujuan mereka. Bedanya adalah Kuni dan yang lainnya bergerombol, sedang Markus sendirian. Mari jalan yang mulia, dan Anda akan paham sebentar lagi. Terang Abid lagi. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Tak berselang lama, Markus yang jalan sendirian sudah diincar oleh 3 Moye yang sedari tadi mengelilinginya. Setelah itu, satu Moye menukik ke arah Markus dan seketika membuat Markus berjongkok sambil tetap mengacungkan kayunya. Kemudian Moye tersebut menyambar kayu Markus dan membawanya ke sarang di tepi tebing. Begitupun Moye yang kedua dan ketiga melakukan hal yang sama. Setelah itu Markus jalan dengan begitu percaya dirinya dan membuat rekan-rekannya berdecak kagum padanya. Begitulah cara kerja Moye yang mulia. Mereka akan menentukan 3 kandidat untuk menculik Markus. Hanya saja, karena Markus membawa 3 buah kayu sebagai pengganti dirinya, maka dia bisa lolos dari sini dengan mudah. Terang Abid lagi. Mendengar penjelasan serta praktek yang nyata membuat Kuni mudah mengerti. Hanya saja, rasa keingintahuan yang dimiliki Kuni sangatlah tinggi sehingga dia selalu mencari cara untuk bisa menanyakan apapun yang ada di pikirannya. Abid, misal mereka tertangkap oleh Moya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ucap Kuni. Mereka tetap tidak akan mati yang mulia.
Mereka yang tertangkap akan memilih melompat dari ketinggian itu dan membuat kaki mereka patah. Tapi Anda jangan khawatir karena 1 jam kemudian, mereka bisa kembali berjalan lagi dan mereka sudah tidak diganggu lagi, sama seperti Markus saat ini. Apa Anda ingin melihat contohnya? Tawar Abid dan itu membuat Edge sedikit ketakutan. Edge takut Abid akan menyuruhnya untuk mempraktekkan adegan penculikan yang dilakukan oleh Moe karena sebelumnya Abid memilih Markus karena ada nada kearoganan di diri Markus. Dengan ketinggian seperti itu, bukankah itu mustahil mereka bisa selamat dari kematian Abid? Tanya Kuni lagi. Jangan khawatir yang mulia, Edge. Teriak Abid yang membuat Edge terkejut bukan main. Sudah lupakan Abid, katamu tadi tujuan kita sudah dekat. Lalu sampai di mana jembatan ini berakhir? Tanya Kuni lagi pada Abid yang membuat Edge lega sekali karena dia batal menjadi bahan percobaan karena rasa penasaran Kuni. Perkiraan masih 4 jam perjalanan lagi yang mulia. Dan kita akan sampai di sebuah kota yang pernah aku jelaskan di awal. Sebuah kota teraman dan termakmur. Ucap Abid lagi. Sementara Kuni masih melanjutkan petualangannya. Di bumi, Eva terkejut saat menerima kabar dari Patimon melalui ponselnya. Apalagi saat mengingat jika waktunya yang kurang dari 2 minggu serta tidak pas dengan adat yang ada di kerajaan Oceani membuat Eva meradang dan mengutuk Lucas dengan keras. Bab 82. Masalah tanpa hadirnya Kuni. Halo darling, gawat. Gawat darling. Ucap Patimon di telepon dan sangat mengejutkan Eva itu. Gawat. Gawat kenapa darling? Kamu sekarang ada di mana darling? Tanya Eva yang terlihat gugup itu. Aku sekarang ada di Britani darling dan akan segera menuju ke Java. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan bercerita dan dengarkan aku. Ingat dengarkan aku tanpa membantah sekalipun. Ucap Patimon tegas dan itu semakin membuat Eva penasaran. Cepat katakan. Ada apa darling? Desak Eva pada Patimon. Dengar. Jangan bertanya alasannya tapi ini yang aku dengar dari temanku yang ada di Oceani kalau kerajaan Oceani akan menyerang kita kurang dari 2 minggu lagi. Lebih baik kamu cepat beritahu kakakku atau Mr. Presiden agar mereka bisa bersiap-siap dengan serangan kejutan mereka darling. Ucap Patimon tegas. Sementara Eva terkejut. Bagaimana bisa kerajaan Oceani menyerang mereka dengan kurun waktu kurang dari 2 minggu? Bukankah itu menyalahi adat istiadat mereka sendiri, karena mereka baru 2 bulan dalam masa berkabung karena kematian raja mereka? Darling, apakah kamu tidak bercanda? Aku takut temanmu mempermainkan kita kali ini. Tanya Eva sedikit cemas kali ini. Meskipun ada nada-nada tidak percaya. Tapi apa salahnya jika dia harus bertanya dan benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Dengar darling, bukankah aku sudah berkata padamu untuk tidak mempertanyakan apapun padaku? Cerita lengkapnya nanti malam karena pesawatku akan berangkat sebentar lagi. Ucap Patimon lalu memutus panggilannya dan langsung mematikan handphonenya. Sementara Eva geram. Selain dia mendapat kabar yang tidak mengenakan, Patimon tidak menceritakan masalahnya secara mendalam dan itu masih tidak bisa membuat Eva berpikir dan menentukan langkah ke depannya yang harus dia ambil seperti apa. Dasar lu kesialan. Umpat Eva saat mengingat cerita dari Stella jika dalang di balik ancaman perang yang akan terjadi ini adalah Lucas Reinhardt, kakak dari Zelda Reinhardt dan orang yang telah ditolak oleh Stella. Sementara di tempat lain, di rumah ibu Kinan yang baru. Kinan yang sudah ketahuan mengandung itu mendapat cercaan dari Mei. Bahkan sudah dari kemarin, Mei ngomel-ngomel tidak jelas saat mengetahui dari Puspita kalau Kinan mengandung anak Kuni. Apalagi saat mengingat Kuni yang tak pernah datang ke rumah barunya membuat Mei semakin kesal dengan Kuni. Bahkan rasa kesalnya bisa lebih parah lagi saat dia mengetahui jika Kuni akan memiliki istri lebih dari 10 dan itu diceritakan dengan detail oleh Puspita. Sungguh malang nasibmu Kinan, sudah mengandung anaknya, tapi orangnya tidak pernah muncul sama sekali. Bagaimana nasib anakmu kelak saat dia lahir dan menanyakan ayahnya? Gumam Mei yang didengar oleh adiknya. Emma, kakak, sudahlah kak. Jangan terlalu memikirkan nasib Kinan. Setidaknya lihat wajah bahagia Kinan saat dia mengetahui jika dirinya sedang mengandung anak dari Nakun. Apalagi Nakun orangnya baik pada kita semua. Ucap Emma yang sangat terlihat jelas membelah Kuni. Sudah diam kamu Emma. Kamu tidak tahu betapa sakitnya hatiku saat mendengar Kinan hamil tanpa suami. Apa kamu mau keluarga kita jadi bahan omongan orang kalau anak kita dicap sebagai wanita nggak benar di luaran sana? Teriak Mei yang sangat tidak setuju dengan argumen Emma tadi yang terus-terusan menyanjung Kuni. Kakak, kenapa kakak marah-marah ke aku? Aku hanya mencoba menghibur kakak agar kakak tidak terlalu stres. Setidaknya Nakun memang orang baik menurutku, dan karena Nakun juga, hidup kita jauh lebih baik. Lihatlah senyuman semua orang yang ada di sini. Kinan, Puspita, Renah, Wawa dan aku merasa bersyukur karena kenal dengan Nakun. Kakak jangan lupa kalau rumah ini juga dibeli dari uang yang diberikan oleh Nakun. Jika bukan karena uang Nakun, kita akan tetap tinggal di rumah kampung berjubel itu. Ucap Emma mencoba mengingatkan Mei kalau kehidupannya membaik berkat Kuni. Jadi menurutmu, Kuni pantas menghamili Kinan setelah dia memberikan uang yang banyak pada Kinan? Apa menurutmu aku rela menjual Kinan demi uang? Aku tidak rela kebahagiaan putriku hancur hanya gara-gara uang yang diberikan oleh Kuni. Aku lebih baik hidup miskin daripada harus menjual putriku. Teriak Mei yang sangat jelas terdengar oleh Puspita dan Kinan yang tanpa sengaja berada di depan kamar Mei. Meskipun begitu,
Kinan tidak membuka pintu kamar ibunya untuk membelah Kuni. Dia sangat kecewa dengan ibunya Mei karena ibunya masih belum bisa menerima Kuni dengan sepenuh hatinya. Apalagi perkataan Mei tentang Kuni yang membeli Kinan sehingga Kuni berhak menghamili Kinan membuat Kinan semakin kecewa. Ibunya, Mei tidak tahu jika karena Kuni lah Kinan bisa melewati masa-masa sulitnya saat kuliah. Bahkan Kinan tak perlu capek-capek melakukan sidang karena universitas yang sekarang dia tempati adalah milik Kuni. Dengan kata lain itu, miliknya juga. Selain itu, uang yang diberikan oleh Kuni mampu menyelamatkannya dari jeratan Dekan Robert dan keponakannya Romi. Meskipun pada akhirnya keduanya dikeluarkan dan cerita mereka sengaja saya skip karena takut menjadi cerita yang monoton. Semua yang dimilikinya saat ini adalah karena Kuni. Selain itu, Kuni juga sangat mencintai Kinan. Dan itu terbukti dari nama perusahaannya dan juga direktur utamanya Kinan, bukan Sisel atau Dewi yang lebih dulu memiliki pengalaman kerja yang jauh lebih banyak ketimbang Kinan. Hanya Kuni yang rela pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Kinan dan yang lainnya dari tragedi yang terjadi di kota Purple. Meskipun begitu, mungkin sudah menjadi nasib Kuni yang selalu mendapat perlakuan negatif dari Mei. Di mana dulu Mei selalu kasihan dengan Kinan yang selalu harus melayani Kuni berjam-jam. Tapi sekarang justru Mei yang tidak suka dengan sikap Kuni yang berani menghamili Kinan dan tidak pernah muncul di hadapannya. Terakhir kali Kuni muncul di hadapan Mei saat membawa Kinan dan Puspita ke acara peresmian perusahaannya dan lagi-lagi Mei tidak melihat acara itu karena dia sedang sibuk dengan menghitung uang dan pergi ke taman hiburan bersama Emma. Kinan, kamu mau kemana? Tanya Puspita saat mengetahui Kinan yang sedang berjalan ke arah pintu keluar itu. Aku mau pergi dari rumah ini. Aku mau tinggal di rumah Sisal saja. Bab 83. Lagi-lagi, Mei berulah. Aku mau pergi dari rumah ini. Aku mau tinggal di rumah Sisal saja. Ucap Kinan yang sangat frustasi itu. Jangan Nan, mungkin ibu sedang marah karena sudah lama dia tidak melihat Kuni. Dan juga dia mungkin syok karena kamu mengandung anak Kuni. Ucap Puspita mencoba membujuk Kinan. Tapi ibu tidak harus menjelekkan Kuni Pit. Bukankah kamu dengar sendiri tadi jika Bibi Emma sudah berusaha membujuk ibu dan menjelaskan pada ibu kalau semua yang dia miliki saat ini itu karena Kuni. Aku kecewa sekali dengan ibu Pit. Ucap Kinan yang tetap berjalan ke arah pintu rumahnya tersebut. Sementara Emma dan Mei merasa ada yang marah-marah, lalu mereka keluar untuk melihat dan menemukan Puspita yang sedang menatap ke arah pintu. Pita, ada apa? Siapa yang marah-marah? Tanya Emma yang lebih dulu keluar dari kamar Mei. Itu Kinan Bi. Dia ngambek karena mendengar Bibi dan Ibu bicara tentang Kuni tadi. Ucap Puspita tanpa bertele-tele lagi. Sementara Mei yang mengerti langsung berlari keluar. Emma dan Puspita juga ikut berlari di belakang Mei. Kinan, kamu mau kemana? Ucap Mei setelah ada di samping mobil Kinan. Aku mau tinggal di rumah si Selbu. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Ucap Kinan tanpa menoleh pada ibunya dan menatap lurus ke depan. Ki, apa maksudmu? Kenapa kamu tiba-tiba marah begitu? Apa kamu tidak kasihan dengan ibumu ini? Ucap Mei mencoba merayu Kinan. Sementara Kinan tetap dengan pendiriannya, dia tak menoleh dan juga tak menyahut ucapan Mei karena dia sudah terlanjur kecewa dengan ibunya tersebut. Ayo turunan, semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Gak baik kalau ada tetangga dengar. Nanti dikiranya kita tidak hidup rukun. Ucap Emma yang ikut membantu Mei merayu Kinan. Hidup rukun? Apa hidup rukun itu seperti ini, Bi? Jelek-jelekin calon suami aku di belakangku. Terang Kinan lagi. Mendengar ucapan Kinan, Mei dan Emma juga tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka tak menyangka jika Kinan begitu sangat membelah Kuni. Sampai-sampai Kinan berani melawan mereka berdua. Kinan, aku mohon. Lebih baik dibicarakan baik-baik lagi. Aku tahu kamu sangat mencintainya. Tapi jangan sampai kita bertengkar lagi saat Kuni tidak ada di sini. Ucap Puspita mencoba ikut merayu Kinan. Iya Ki. Ibu minta maaf. Ibu janji tidak akan jelek-jelekin Kuni lagi. Ibu janji Ki, ayo turun Ki. Ucap Mei yang mau tak mau dia harus mengalah agar masalahnya dengan Kinan tidak semakin besar. Tidak. Aku tahu sifat ibu. Ibu selalu saja jelek-jelekin Kuni. Emangnya masih kurang apa yang dikasih Kuni ke kita? Ucap Kinan yang sedikit membuat Mei marah kali ini. Meskipun Mei sangat marah, tapi dia mencoba menahannya karena ini mengenai anaknya Kinan. Ibu janji, ibu tidak akan berbicara yang tidak-tidak tentang Kuni. Ibu janji demi kamu Kinan. Ucap Mei yang sedikit mengena di hati Kinan. Meskipun begitu, Kinan masih belum keluar dari dalam mobilnya dan membuat Mei memberi kode pada Puspita agar membuka pintu mobilnya. Ayo Nan, kota bicarakan di dalam rumah saja. Ucap Puspita sambil menarik tangan Kinan. Kinan yang sedikit luluh itu lalu keluar dari mobilnya karena tarikan dari Puspita. Setelah itu semua orang masuk ke dalam rumah dengan tersenyum. Hanya Mei yang tersenyum canggung karena dia terpaksa tersenyum demi menyenangkan hati Kinan. Bukan karena benar-benar menerima Kuni. Ki, ibu minta maaf ya. Ibu tidak tahu kalau. Stop, sekarang biarkan aku yang bicara. Ucap Kinan tegas yang langsung memotong ucapan Mei. Ibu tadi bilang kalau rela hidup miskin asal tidak menjual kebahagiaanku. Itu yang ibuku bilang kan Bibi Emma? Tanya Kinan pada Emma. Emma saat mendengar Kinan berkata hanya bisa mengangguk karena apa yang dia dengar kurang lebih seperti itu. Ibu dengarkan aku.
Sebelum aku kenal dengan Kuni, aku memiliki tunggakan biaya kuliah sebesar 100 jutaan. Apa ibu bisa membayar semua biayanya? Belum lagi jika aku tidak bisa membayar, maka aku harus bersedia menikah dengan laki-laki brengsek di kampus. Apa itu yang ibu mau? Aku menikah dengan orang yang aku benci. Sedang dengan Kuni, aku memang awalnya terkejut karena dia tiba-tiba datang di kehidupanku. Tapi kalau ibu tahu, aku sudah menyukai Kuni sejak kita sekolah dasar. Jetty, aku dan Kuni sudah terikat sejak kecil. Apa ibu masih membenci Kuni? Ucap Kinan terhenti karena selain menghela nafas, dia sedang melihat raut wajah ibunya yang seolah-olah tak percaya itu. Katakan Bu, kalau ibu tidak suka dengan Kuni, maka ibu harus mengembalikan semua uang yang telah ibu pakai. Rumah yang sebelumnya itu kita rugi hampir 1 miliar, dan rumah ini kalau dijual mungkin juga akan rugi 2 miliar. Belum lagi makanan enak yang setiap hari ibu makan. Bukankah ibu tahu belanjaan kita setiap minggunya habis berapa? Apa ibu yakin bisa mengembalikan semua uang Kuni yang telah ibu pakai selama ini? Terang Kinan yang membuat Mei hanya menelan ludah saja. Selain cerita menyedihkan di awal, Mei tentu saja terkejut saat Kinan dengan lancarnya menjelaskan semua uang yang pernah dipakainya. Dari rumah saja sudah terlihat jelas sekitar 3 miliar. Belum lagi makanan sehari-hari mereka yang setiap minggunya bisa menghabiskan sekitar 3-5 juta. Belum lagi mobil, pakaian, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Memikirkan semua itu membuat mata hati Mei terbuka jika dia tak seharusnya berbicara yang tidak-tidak tentang Kuni. Apalagi selama ini Kuni tak pernah melarangnya atau menyebutnya boros. Justru Kuni malah menyuruhnya untuk tidak berhemat karena uang yang dia hasilkan tidak akan bisa habis sampai anak cucunya. Mei yang tak bisa berkata-kata lagi hanya bisa menunduk. Dia tak tahu jika pengaruh Kuni dalam kehidupannya sudah sangat dalam sekali. Dan hal itu tidak Mei sadari sama sekali. Ada apa sih ribut-ribut, ucap Budi yang tanpa sengaja mendengar teriakan Kinan dari lantai 2-nya. Mas Budi, tidak ada mas. Kita hanya sedang berdiskusi saja. Ucap Emma mencoba menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Berdiskusi kok teriak-teriak. Kinan, ada apa sebenarnya? Tanya Budi kali ini pada Kinan. Bab 84, memulai rencana lanjutan. Berdiskusi kok teriak-teriak. Kinan, ada apa sebenarnya? Tanya Budi kali ini pada Kinan. Ini ibu ya. Ibu ingin mengembalikan uang Kuni dan hidup dengan miskin lagi. Ucap Kinan tegas dan itu langsung mengejutkan semua orang termasuk Budi. Benar Bu, kamu mau hidup miskin lagi. Kalau kamu mau hidup miskin ya sudah, kamu kembali sendirian saja. Aku tak tinggal di sini saja. Menikmati hidup sambil memelihara ikan. Ucap Budi santai dan itu membuat Mei tak percaya dengan apa yang dia dengar dari suaminya itu. Lagian, sudah hidup enak. Tinggal menikmati saja malah ingin kembali jadi gembel. Kamu masih sehat atau sudah gila Bu? Sudah Ki, jangan kamu ladenin ibumu yang kurang sehat itu. Ucap Budi lalu kembali naik ke lantai 3 di mana ikan yang dia pelihara berada. Dasar suami dan gumam Mei yang terdengar oleh Emma. Mbak, cepat. Ucap Emma lirih sambil memberi kode pada Mei agar segera meminta maaf pada Kinan. Kinan, maafin ibu ya. Ibu janji tidak akan menjelekkan Kuni lagi. Ucap Mei sedikit memelas. Iya, gak apa-apa Bu kalau mau menjelekkan Kuni. Tapi harus tahu situasinya dulu. Emangnya Kuni punya salah apa sama ibu? Kok ibu selalu benci dengan Kuni? Padahal di awal ibu malah yang mendukung aku agar mau menerima lamaran Kuni. Ucap Kinan mencoba mengingatkan ibunya kalau ini semua juga kehendak ibunya. Iya ibu minta maaf. Apa kamu gak mau maafin ibu? Ucap Mei lagi. Sementara Kinan langsung memeluk ibunya. Meskipun dia marah tadi, tapi saat melihat wajah ibunya yang hampir menangis itu membuat Kinan tak tega dan akhirnya memaafkan Mei. Keesokan paginya, Patimon yang sudah kembali setelah melakukan 2 kali transit dari Brittany ke Tlago, lalu dari Tlago ke Purple langsung menuju rumahnya di mana Ibu sudah menunggunya sejak kemarin. Darling, ucap Patimon setelah melihat Eva di halaman rumahnya. Darling, bagaimana? Tanya Eva yang sudah tidak sabar itu. Ayo masuk dulu. Ucap Patimon sambil menarik Eva untuk masuk. Pelan-pelan Patimon. Ucap Eva saat Patimon menariknya sedikit keras. Setelah itu, mereka duduk di ruang keluarga sambil melihat tidak ada orang di sekitar. Darling, ini gawat. Seperti yang aku ceritakan di awal jika kerajaan Oceania akan mengirim pasukannya kurang dari 2 minggu lagi. Mereka akan menyamar menjadi pasukan negara Borneo dan mengambil alih kota Sun. Terang Patimon sambil menghela nafas setelah berbicara terlalu panjang. Mendengar ucapan Patimon, membuat Eva sedikit kecewa karena informasi ini sudah dilaporkan oleh Patimon di telepon kemarin. Apa ada berita lainnya? Tanya Eva. Ada. Setelah mereka mengambil alih kota Sun, pasukan mereka yang berjumlah sekitar 2 juta prajurit akan berbondong-bondong ke sini dan mereka tidak menunggu masa berkabungnya. Terang Patimon lagi. Apa ini? Apa kamu serius, darling? Tanya Eva sedikit tidak percaya. Dengar, darling. Ini masalah serius. Apa menurutmu aku akan bercanda akan hal ini? Ucap Patimon sedikit kesal. Bagaimana Patimon tidak kesal? Dia melakukan perjalanan selama berhari-hari melalui darat dan laut. Sesampainya di Oceania, dia mendapat informasi yang sangat penting ini. Tapi saat ia melaporkannya pada Emma,
Eva justru sedikit meragukannya. Iya darling. Maaf. Kalau begitu, langkah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memberitahu Mr. Presiden agar mereka bisa mengantisipasinya atau kita lakukan dengan caraku? Ucap Eva. Caramu. Cara apa yang kamu maksud, darling? Tanya Patimon. Dengar, darling. Saat ditelepon kemarin, kamu hanya bilang kalau mereka akan menyerang kota Sun dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jadi aku hanya memikirkan satu cara dan itu adalah keluarga Jayandaru. Ucap Eva pada Patimon. Keluarga Jayandaru, bukankah itu keluarga tersohor? Lalu apakah mereka mau membantu kita untuk menahan pasukan kerajaan Oceani yang menyamar menjadi pasukan Borneo? Tanya Patimon karena tidak yakin dengan ide Eva yang sekarang. Mendengar nada-nada penolakan dari Patimon, membuat Eva semakin yakin jika kekasihnya itu hanya bisa berspekulasi tanpa memikirkan ke depannya. Dengar, kamu sekarang pergilah ke kakak sialanmu itu dan ceritakan padanya tentang informasi yang kamu ketahui. Untuk masalah kota Sun, aku yang akan mengurusnya. Aku yakin sekali bisa mendapat bantuan dari keluarga Jayandaru. Karena begini-begini, aku bisa dibilang masih menjadi bagian dari keluarga Jayandaru. Ucap Eva percaya diri sekali. Mendengar perintah lainnya dari Eva, membuat Patimon sedikit kesal. Dia baru saja tiba dan harus pergi lagi. Tapi saat mengingat betapa seriusnya masalah ini membuatnya mau tak mau harus bergerak dan menjalankan semua perintah yang Eva berikan padanya. Kemudian Patimon pergi dan Eva mulai merencanakan ulang. Hal apa yang bisa membuatnya bisa mendapat bantuan dari keluarga Jayandaru. Dan tujuan Eva sebenarnya adalah pasukan yang melindungi keluarga Jayandaru, yaitu pasukan elit Harimau Merah. Setelah mengetahui semua informasi yang dibutuhkan, Eva lalu bergegas ke bandara dengan beberapa pengawalnya tanpa memberitahukan pada siapapun. Tanpa Eva sadari, jika saat mereka berdua sedang berdiskusi, semua yang mereka ucapkan didengar oleh Zelda dan membuat Zelda semakin memantapkan hatinya untuk segera pergi ke kerajaannya untuk membujuk kakaknya agar mau membatalkan rencana penyerangan terhadap negara Java. Luhut, kamu ikut aku. Dan Mohan, tolong kamu lindungi semua orang yang ada di sini. Dan juga bagaimana dengan tambahan pasukan yang aku minta? Tanya Eva pada Mohan. Semua pasukan yang kita miliki hanya berjumlah 2.500 orang saja, Nona Eva. Sekarang banyak yang meremehkan Java sehingga tentara bayaran dari negara tetangga tidak ada yang bersedia kita sewa. Mereka lebih mendukung kerajaan Oceani, Nona F. Ucap Mohan singkat. Dari negara mana mereka yang menolak permintaan kita? Tanya Eva lagi. Hell Country, Tirai Bambu, dan juga Tango. Untuk yang lainnya tidak ingin ikut campur dengan urusan kita. Ucap Mohan. Mendengar semua penjelasan dari Mohan, Eva tidak begitu terkejut karena ketiga negara itu memang telah berkoalisi dengan kerajaan Oceani yang memang lebih makmur dari negara Java itu sendiri. Sehingga pilihan mereka sangat rasional karena lebih memilih bersekutu dengan negara yang memiliki sumber daya melimpah dibanding dengan negara berkembang dan miskin seperti Java. Kalau begitu, fokuslah untuk merekrut orang-orang yang ada di dalam negara ini. Kalau perlu dunia bawah juga tidak masalah. Bab 85, bergerak mencari bantuan. Kalau begitu, fokuslah untuk merekrut orang-orang yang ada di dalam negara ini. Kalau perlu dunia bawah juga tidak masalah. Ikat mereka dengan uang yang banyak. Kalau mereka tanya nominal, jawab saja setiap orang akan mendapat bayaran 1 miliar. Apa kamu mengerti? Tanya Eva pada Mohan. Sementara Mohan tertegun begitu mendengar uang 1 miliar untuk setiap orang. Bukankah ini akan menjadi tugas yang mudah baginya karena sumber dayanya sangat memadai untuk memikat orang? Baiklah Nona F, tunggu kabar dariku secepatnya. Kalau begitu saya permisi pergi dulu. Ucap Mohan lalu pergi meninggalkan Eva yang membuat Eva sedikit terkejut juga. Mohan, jika kamu pergi, lalu siapa yang akan melindungi tempat ini? Tanya Eva. Oh, Anda jangan khawatir, Nona. Saya akan segera menelpon Tuan Erik untuk berjaga di sini selama aku pergi. Tuan Kun dulu pernah bercerita padaku kalau pihak kepolisian di kota Purple adalah teman kita. Dan Tuan Erik juga segan terhadap Tuan Kun. Terang Mohan yang membuat Eva sedikit terkejut karena Kuni tidak pernah bercerita padanya seperti ini. Setelah itu, kedua orang itu pergi ke bandara dengan tujuan yang berbeda. Di mana Eva akan langsung ke kota Sun. Sementara Mohan akan menemui perwakilan kekuatan dunia bawah di kota Red dan Blue. Hanya 2 kota ini yang menjadi tujuan dari Mohan karena hanya kedua kota ini yang memiliki pasukan dunia bawah terbanyak. Sedangkan untuk kota-kota lainnya hanya ada segerombolan preman dan bisa dibilang mereka bukan geng karena legalitas mereka selain tidak diakui. Mereka juga ketakutan untuk menghadapi pemerintahan di kota masing-masing. Sedang untuk di kota Red dan Blue, mereka menjadi organisasi terbesar karena nama keluarga besar di balik keduanya mampu menekan pemerintahan sehingga organisasi yang mereka buat bisa lancar tanpa terkendala oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan pemerintahan. Sesampainya di kota Red, Mohan langsung menuju kediaman rumah dari keluarga Panca. Dan Bayu adalah orang yang menemui Mohan. Seperti kita ingat sebelumnya, Bayu Panca adalah orang yang arogan. Dia selalu merasa hebat dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan setelah dia dengan mata kepalanya sendiri melihat acara peresmian pembukaan perusahaan Kinan Group, dia dengan lantang di hatinya sangat membenci Kinan Group karena sumber daya yang dimilikinya mencapai beberapa kuadriliun dan itu yang tidak bisa dicapai oleh keluarganya. Apa? Perusahaan besar Kinan Group meminta bantuan pada perusahaan kecil seperti kami.
Ucap Bayu dengan jelas menghina Kinan Group dan juga Mohan. Sementara Mohan terkejut setelah mendengar ucapan Bayu. Karena reaksi yang Bayu berikan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dengar Tuan Muda Bayu, saya tidak meminta bantuan secara percuma alias gratis. Tapi saya akan membayar setiap orang yang ikut saya dengan bayaran yang tinggi. Yaitu 1 miliar setiap orang. Ucap Mohan yang membuat Bayu terkejut. Jika anak buahnya mendengar nominal ini, pasti mereka akan ikut. Apalagi saat mereka bekerja di bawah komando dari keluarga Panca hanya mendapat 5-10 juta per bulan dan itu jauh dari bayaran yang diberikan Kuni pada Mohan yang mencapai puluhan juta sebulan. Dasar keluarga serakah, aku tahu kalian hanya punya uang. Jadi kalian ingin mengikat kami dengan bayaran yang menggiurkan. Cuy, aku tidak sudi. Teriak Bayu yang sudah gelap mata itu. Meskipun begitu, Bayu tidak memukul atau menyentuh Mohan karena Mohan tidak hanya datang sendiri. Selain itu, dia juga melihat pistol canggih yang mengkilap sepintas yang lalu dan dia bisa menyimpulkan jika pistol itu sangat canggih karena bisa Mohan bawa dari kota Purple ke kota Red ini melalui bandara. Apakah ini keputusan Tuan Bayu sendiri atau keputusan keluarga Panca yang menolak tawaran dari keluarga Mirza? Tanya Mohan pada Bayu secara langsung. Ini keputusan kita semua untuk menolak ajakan dari keluarga Mirza. Ucap Bayu mantap tanpa berpikir 2 kali. Apa kalian mendengarnya? Ucap Mohan pada rekan-rekannya dan mendapat anggukan dari semua orang. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat selanjutnya. Ucap Mohan tanpa berpamitan pada Bayu dan itu mampu membuat Bayu naik pitam. Bajingan, jangan harap keluarga Mirza bisa berkembang di kota Red ini. Gumam Bayu setelah Mohan tak terlihat dari pandangannya. Setelah itu, Mohan terbang ke kota Blue dan langsung menemui keluarga Brian. Keluarga di balik dunia hitam di kota Blue yang bernama Black Shadow. Bukan hanya pertarungan, membunuh dan juga berpesta adalah kegiatan wajar yang mereka lakukan. Sebetulnya Mohan tidak ingin datang ke Black Shadow. Itulah mengapa dia membuat pilihan kedua bagi Black Shadow dan pilihan pertama untuk keluarga Panca. Tapi, karena keluarga Panca tidak bisa diajak kerjasama, maka dengan terpaksa Mohan pergi ke keluarga Brian untuk melakukan kerjasama yang hampir sama dengan penawaran yang diberikan pada keluarga Panca. Tuan Dini, Tuan jangan khawatir. Kami bersedia membayar setiap orang 1 miliar. Meskipun ini juga demi mempertahankan negara ini. Tapi kami akan melakukan apapun yang terbaik, meskipun kami harus berkorban materi di sini. Terang Mohan yang membuat Dini. Kepala keluarga Brian berbinar. Ini sungguh tawaran yang menarik. Tapi aku punya syarat yang harus kalian penuhi. Ucap Dini dengan senyum jahatnya. Katakanlah Tuan. Ucap Mohan yang memiliki firasat tidak enak. Alice teriak Dini dan beberapa saat kemudian. Muncul 2 wanita, yang satu sangat cantik dan seksi. Dan yang satunya idiot. Tuan Mohan, dia adalah kedua putriku, Ambar dan juga Alice. Ambar berusia 29 tahun tapi dia belum menikah sampai sekarang. Sementara Alice berusia 25 tahun. Tapi lihatlah kondisi putriku Alice yang idiot ini. Meskipun begitu, dia sangat menyukai tuan muda keluarga Mirza. Dia sendiri yang menunjuk tuan muda keluarga Mirza saat melihatnya di TV tanpa sengaja. Sejak saat itu, dia benar-benar mengagumi tuan muda keluarga Mirza. Syaratku yang pertama adalah Alice putriku ini harus menjadi istri dari tuan muda keluarga Mirza. Dengan begitu saya bersedia mengerahkan seluruh pasukan yang aku miliki untuk membantu keluarga Mirza. Ucap Dini panjang sekali dan itu membuat Mohan tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Ini di luar kewenangan saya Tuan Dini. Saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak karena Tuan Kun yang akan menjalaninya. Ucap Mohan sedikit gugup kali ini. Bab 86, Musuh dalam selimut. Ini di luar kewenangan saya Tuan Dini. Ucap Mohan pelan karena dia takut menyinggung perasaan Dini. Hahaha, aku juga baru ingat. Jika bukan kamu yang bisa memutuskan semuanya. Kalau begitu, aku ingin agar tuan muda keluarga Mirza sendiri yang kesini. Dan aku akan menanyakannya secara langsung padanya. Apa kamu sudah mengerti Tuan Mohan? Ucap Dini yang sepertinya ingin mempersulit Mohan. Selain itu, perihal tentang anak idiotnya yang menyukai Kuni itu memang sebuah kenyataannya. Alice yang idiot itu masih bisa mengerti mana laki-laki tampan dan mana laki-laki bajingan. Itu sebabnya saat pertama kali melihat Kuni, matanya berbinar dan dia benar-benar menyukai Kuni sejak pertama kali dia melihatnya di TV. Sementara mengenai Ambar, dia masih melajang karena selain kekasihnya yang mati 4 tahun lalu. Dia tak tertarik dengan laki-laki manapun karena dia tahu betul. Setiap laki-laki yang mendekatinya itu pasti karena bisnis dan keuntungan semata. Apalagi saat mengingat kekayaan keluarganya yang menjadi nomor 1 di kota Blue. Sehingga dia lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Tuan Kun, saat ini sedang pergi Tuan Dini. Dan kami tidak bisa memastikan kapan beliau akan pulang. Selain itu, bukankah seharusnya Anda memberi syarat yang lebih mudah lagi karena apa yang akan kita lakukan ini demi negara ini? Apa Anda tidak bersedia untuk berjuang bersama kami Tuan? Ucap Mohan mencoba meminta syarat yang sedikit ringan. Jika ini masalah uang, tentu saja Mohan akan bisa memutuskannya. Tapi ini mengenai seorang istri untuk Kuni dan dia tidak berwenang sama sekali. Hais, sejujurnya apalagi yang aku butuhkan? Aku sudah punya segalanya di sini. Sedang untuk keamanan nasional,
Bukankah sudah ada para prajurit yang siap membela tanah air mereka? Jeti, selain syarat tentang putriku yang wajib menjadi istri dari Tuan Muda Mirza, saya rasa tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ucap Dini yang enggan sekali berdebat dengan Mohan. Apalagi dia tahu jika Mohan tidak memiliki kuasa untuk memutuskan sesuatu sehingga dia tak berminat lagi jika harus berlama-lama berdiskusi dengan Mohan. Jeti, maksud Tuan Dini, Anda tidak bersedia untuk membantu kami? Tanya Mohan lagi mencoba mendapat jawaban yang pasti dan tidak ambigu lagi. Ya, bisa dikatakan begitu. Ucap Dini santai. Baiklah Tuan Dini, kalau begitu kami permisi dulu. Ucap Mohan lalu beranjak pergi meninggalkan Dini dan kedua putrinya tersebut. Ketua, lebih baik kita rekrut mereka secara langsung di arena. Dengan begitu, kita akan tahu apakah mereka akan mau mengikuti kita atau tidak. Ucap rekannya yang saat ini berada paling dekat dengan Mohan. Sementara Mohan berpikir sejenak sebelum akhirnya dia mengutarakan pendapatnya. Jika seperti itu, aku takut ketua mereka akan marah dan menuding kita berbuat lancang dengan membajak anak buah mereka. Aku tidak ingin menyelesaikan masalah dengan menambah masalah yang lainnya. Terang Mohan pada rekannya. Kalau begitu, kita ke arena liar bawah tanah. Di sana mereka tidak punya tuan. Dan kita bisa dengan bebas merekrut mereka. Ucap rekannya lagi. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Ucap Mohan yang mendapat anggukan dari rekannya. Sementara di kota Sun, Eva yang baru saja mendarat langsung mendapat sambutan hangat dari rekannya yang dulu. Rekannya saat sama-sama belajar menjadi seorang hacker sekaligus juniornya. Kakak senior. Ucap junior Eva. Kamu? Dari mana kamu tahu kalau aku akan ke sini? Tanya Eva terheran-heran. Hehehehehe, kakak senior. Apa yang kamu katakan? Aku selalu menantimu di sini. Apalagi saat melihatmu di bandara. Aku senang sekali. Ucap junior Eva lagi. Hai sudahlah. Aku ke sini tidak ingin bernostalgia denganmu. Aku punya urusan yang jauh lebih penting ketimbang harus bernostalgia denganmu di sini. Apa kamu bisa minggir sekarang? Ucap Eva yang membuat juniornya sedikit cemberut. Kakak senior, apa kamu yakin sedang tidak bergurau denganku? Aku kira kamu ke sini karena ingin mengucapkan selamat padaku karena aku akan ke negara Black Gold lusa. Ucap junior Eva dengan menampakkan raut wajahnya yang sedikit murung itu. Kamu mau ke Black Gold? Untuk apa? Tanya Eva sedikit penasaran. Oh, ayolah kakak senior. Aku tahu pasti kamu sudah mengetahuinya kenapa aku mau ke Black Gold. Ucap junior Eva memainkan teka-tekinya. Dengar Veronica Berdehem Bethlehem. Aku punya urusan yang jauh lebih penting dari hanya sekadar mengucapkan selamat padamu. Negara ini sedang dalam krisis masalah yang besar dan aku sedang dalam misi yang mustahil kali ini. Jeti berhenti menghalangiku. Apa kamu mengerti? Ucap Eva tegas dan itu membuat Veronica Bethlehem sedikit terkejut. Yang pertama, namaku Veronica Bethlehem. Dan yang kedua, masalah apa yang sedang dihadapi oleh kakak senior? Siapa tahu aku bisa membantu kakak senior? Ucap Veronica yang masih ngotot ingin membantu itu. Dengar Veronica, ini masalah serius. Kalau kita berbicara di sini, aku takut itu akan mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Jadi kita harus mencari tempat yang aman dulu. Terang Eva karena dia sudah tidak betah lama-lama ada di muka umum. Jangan khawatir kakak senior, aku sudah menyiapkan mobil untuk Anda. Tapi aku hanya menyiapkan satu. Jadi untuk pengawal kakak senior bisa menaiki taksi di belakang kita. Apa itu tidak masalah untuk kakak senior? Ucap Veronica lugas. Mendengar penjelasan dari juniornya, Eva hanya mengangguk lalu mereka semua pergi meninggalkan bandara tanpa ada kecurigaan yang berarti. Di dalam mobil, Veronica yang sangat penasaran dengan misi penting yang Eva maksud itu langsung memulai percakapan di antara mereka. Kakak senior, mengenai misi kakak yang penting itu. Apa dia dapat dipercaya? Ucap Eva memotong ucapan Veronica sambil menunjuk sopirnya. Oh kakak, aku hampir lupa. Dia Bowen, suamiku. Ucap Veronica sambil memperkenalkan sopirnya yang ternyata adalah suaminya sendiri. Oh, begitu, salam kenal Bowen. Sapa Eva singkat dan mendapat anggukan dari Bowen. Kakak. Ucap Veronica lagi yang sudah tak sabar dengan misi Eva tersebut. Baiklah. Aku yakin kamu sudah mengetahui kalau negara kita akan berperang. Ucap Eva yang mendapat anggukan dari Veronica. Negara kita akan berperang pada gelombang pertama dalam waktu dekat ini. Lebih tepatnya kurang dari 2 minggu lagi. Bab 87. Sebuah misteri. Kejutan besar. Negara kita akan berperang pada gelombang pertama dalam waktu dekat ini. Lebih tepatnya kurang dari 2 minggu lagi. Jadi aku kesini karena ingin meminta bantuan pada keluarga Jayandaru. Ucap Eva yang membuat Veronica dan Bowen yang mendengarnya terkejut bukan main. Kakak senior, apakah ini serius? Karena berita yang beredar, mereka akan mulai menyerang setelah masa berkabung mereka selesai. Ucap Veronica. Itulah kenapa aku datang ke sini Veronica. Mereka ingin melakukan serangan kejutan pada kita. Makanya aku sempatkan ke sini dan meminta bantuan pada keluarga Jayandaru karena aku benar-benar membutuhkan pasukan elit milik keluarga Jayandaru. Ucap Eva. Tapi kakak senior, bukankah masih ada para prajurit? Lalu untuk apa kakak berjuang sendirian? Tanya Veronica yang membuat Eva melongo.
Ada apa kakak senior? Tanya Veronica lagi. Hei Veronica, apa kamu tahu kenapa perang ini akan terjadi? Tanya Eva pada juniornya tersebut. Tahu, kalau tidak salah. Itu karena raja mereka mati dan disinyalir dibunuh oleh orang Java. Lebih tepatnya orang itu berasal dari kota Purple. Ucap Veronica. Kamu tahu siapa orang yang dimaksud itu? Tanya Eva lagi. Veronica hanya menggeleng karena dia benar-benar tidak tahu nama orangnya. Apalagi identitas dari orang tersebut yang dimaksud sudah disembunyikan dengan baik. Orang yang dimaksud adalah bosku. Dan boskulah yang telah membunuh Raja Cancelo. Jadi aku punya kewajiban untuk ikut andil dalam perang ini. Apa kamu sudah mengerti sekarang? Ucap Eva sambil melihat ke jendela. Sementara Vero yang mendengarkan hanya bisa melongo. Dia tak menyangka jika kakak seniornya punya andil dalam perang ini, seperti beberapa tahun yang lalu di mana Eva berhasil meretas pertahanan nasional dan dicap sebagai buronan negara. Sedang sekarang Eva juga ikut andil dalam pecahnya perang yang akan terjadi antara kerajaan Oceani dan negara Java. Sungguh kehidupan berat yang harus dilalui oleh Eva karena dia menghadapi bertubi-tubi masalah. Baik dengan negara sendiri atau dengan negara luar. Tunggu. Bukankah kakak terlihat di peresmian perusahaan Kinan Group sebulanan yang lalu? Ucap Veronica saat mengingat Eva pernah tanpa sengaja tertangkap kamera. Oh itu, aku memegang jabatan komisaris perusahaan di sana. Itu kenapa aku bisa terlihat. Tunggu, ke arah mana pembicaraanmu ini? Ucap Eva karena Vero berkata yang tidak-tidak dan keluar dari topik pembicaraannya. Bukan begitu kakak senior. Aku hanya ingin memastikan saja apakah lelaki tampan yang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik itu yang telah membunuh Raja Oceani. Aku takutnya salah orang kakak. Terang Veronica. Iya itu memang benar. Laki-laki itu adalah bosku dan orang yang membunuh Raja Cancelo. Ucap Eva sambil melihat ke depan. Tunggu. Ini kemana Vero? Dan di mana mobil yang di belakang? Ucap Eva panik sekali. Sementara Veronica hanya tersenyum jahat lalu membekap mulut Eva dengan sapu tangan dan membuat Eva tak sadarkan diri dalam sekejap. Sementara pengawal yang Eva bawa juga dalam keadaan pingsan setelah menghirup gas tidur yang disemprotkan secara bertahap oleh sopir taksi. Setelah itu, kedua mobil berjalan terpisah di mana Eva dibawa ke arah utara, sementara pengawalnya dibawa ke hutan lalu dibuang dalam keadaan pingsan. Hal menjadi semakin rumit di mana waktu serangan kejutan kurang 11 hari lagi, tapi Eva mengalami insiden yang tidak dia duga sebelumnya. Tugas selesai, ucap Veronica penuh kemenangan di telepon. Hahaha, tawa Bowen sambil mengemudikan mobilnya. Siapakah Veronica Bethlehem ini dan siapa Bowen? Simak kisahnya di bab selanjutnya. Sementara di hutan Martilla, Kuni yang berjalan hampir selama 4 jam merasakan ada sesuatu yang aneh di hatinya. Tidak seperti biasanya hati Kuni berdegup kencang karena ini pertama kalinya dia merasakannya saat memasuki hutan Martilla. Jika di awal, Kuni terasa rileks dan enjoy, tapi di sini, di penghujung akhir perjalanannya, dia merasakan hati dan pikirannya tidak tenang. Ada apa yang mulia raja? Ucap Abid karena merasakan keresahan di hati Kuni. Abid, di mana ini? Kenapa perasaanku tidak enak sekali? Tanya Kuni. Maaf yang mulia. Ini masih tempat yang sama yang mulia. Terang Abid. Lalu, di mana kota yang kamu maksud Abid? Tanya Kuni lagi. Sebentar lagi yang mulia. Kita sudah semakin dekat dan di depan sana adalah kota makmur yang aku ceritakan tadi. Ucap Abid sambil mempercepat langkahnya. Sementara Kuni mengikutinya di belakang. Sedang Markus yang ada di depan malah berlari dan membuat Kuni semakin yakin jika tujuannya sudah sangat dekat sekali. Benar saja, setelah berjalan selama beberapa menit, akhirnya mereka tiba di sebuah pintu gerbang yang menjulang tinggi. Jika diukur, mungkin tinggi gerbang ini sekitar 20 meter dengan lebar yang hanya mencapai 3 meter saja. Selain pintu itu, semuanya nampak sama dan bahkan seperti tidak berujung. Markus, bangunlah. Ucap Abid lalu mengeluarkan sebuah batu dan melemparkannya pada pintu tersebut. Kemudian suara gemuruh terdengar dan pintu tersebut terbuka secara perlahan dan pasti yang membuat mata Kuni langsung terbelalak. Pasar. Ini pasti pasar. Gumam Kuni saat melihat ribuan orang di depannya. Yang mulia, selamat datang di kota Palkana. Kota teraman di hutan Martilla. Terang Abid. Palkana, ucap Kuni menirukan ucapan Abid. Setelah itu, mereka masuk dan langsung dikerumuni oleh para pedagang yang menawarkan dagangannya. Ada manik-manik, gelang perhiasan, serta berbagai macam barang lainnya. Bahkan barang kaum perempuan sangat mendominasi di sini di mana setiap mata memandang. Hanya ada perhiasan dan perhiasan. Meskipun begitu, perhiasan yang ada di Palkana tidak ada di manapun, termasuk di pusat kota Seraya maupun di bumi. Hal ini sedikit menarik minat Kuni. Hanya saja, sejak masuk, Kuni seperti dijauhi karena di sampingnya ada monster dan membuat orang-orang yang melihatnya sedikit bergidik ngeri. Yang mulia, mereka takut pada kami. Ucap Burden yang dekat dengan telinga Kuni. Sementara Kuni yang mendengar ucapan Burden terkejut. Apakah kamu bisa bicara? Tanya Kuni pada Burden tersebut. Kami semua bisa berbicara yang mulia setelah melewati inti terluar hutan Martilla. Ucap Forks sambil mengayunkan ekornya. Sementara Kuni langsung melihat Albi dan penasaran apakah Albi juga bisa bicara juga. Saya juga bisa yang mulia.
Tolong jangan lihat aku seperti itu. Ucap Albi dan itu membuat Kuni tersenyum. Ini wow. Aku seperti kembali seperti manusia kembali. Bab 88. Eva diculik. Ini wow. Aku seperti kembali seperti manusia kembali. Perasaan ini sungguh menyenangkan sekali. Teriak Vicky yang langsung menarik perhatian semua orang. Semua yang mendengarnya termasuk Abid dan anggota parti merasa terkejut. Mereka tak percaya jika monster yang selama ini berjalan bersama mereka bisa bicara dan itu membuat rasa penasaran mereka semakin menjadi jeti. Alhasil, karena rasa penasaran mereka, membuat Kuni juga ikut terlena dan mempelajari semua hal tentang mereka. Dari cerita perjalanan mereka sampai kisah hidup mereka Kuni dengarkan sampai-sampai 12 jam telah berlalu dan itu tidak disadari oleh Kuni. Bahkan pembahasan mereka yang selalu menarik dari awal mampu membuat semua orang yang mendengarnya senang. Termasuk para pedagang yang sebelumnya ketakutan. Kini justru ikut nimbrung bahkan tertawa bersama saat mendengar cerita lucu dari monster-monster tersebut. Jadi katakan padaku, apa saran kalian? Bukankah kalian akan terlihat menyeramkan jika berjalan dengan kondisi tubuh yang seperti monster ini? Terang Kuni sambil mengelus rambut berden. Anda jangan khawatir yang mulia. Kami bisa berubah bentuk menjadi apapun sesuai dengan keinginan kami. Contohnya seperti ini. Ucap Albi lalu merubah dirinya menjadi sosok berden, menjadi sosok Fox, dan juga menjadi sosok Piki. Hanya saja, itu bukan solusi bagi Kuni karena penampakan mereka masih tetap menyeramkan. Kemudian Kuni berpikir sesaat sebelum membuka mulutnya. Aku ingin kalian semua menjadi cincin yang pas di kedua jari tanganku. Apa kalian bisa? Tanya Kuni pada semua monster-monster yang ada di depannya. Mendengar permintaan Kuni, berden yang paling dekat dengan Kuni langsung merubah tubuhnya menjadi cincin, di mana motifnya adalah kepalanya sendiri. Kemudian 3 monster lainnya mengikuti cara berden dengan kepala mereka menjadi simbolnya. Melihat mereka berempat berubah menjadi cincin membuat Kuni semakin senang saja. Kemudian dia memakai semua cincin itu dan membuat senyum Kuni semakin lebar. Baru kali ini, Kuni memakai cincin dan cincinnya ini adalah cincin monster yang dia jinakkan sendiri. Rasa penasarannya pun timbul. Apakah monster-monster ini bisa hidup dan tinggal di bumi? Jika bisa, itu akan sangat membuat Kuni bahagia. Jika tidak, maka Kuni rela melepas mereka lagi di hutan matilah. Yang mulia raja, ucap Abid pada Kuni. Lihatlah ini Abid. Ini sungguh luar biasa sekali. Ucap Kuni yang sangat mengagumi semua cincinnya itu. Mari kita lanjutkan perjalanan yang mulia. Ucap Abid lagi. Baiklah, ayo. Ucap Kuni. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan lagi dan di sepanjang perjalanan, banyak sekali pedagang yang menawarkan dagangannya. Dan itu mampu membuat Kuni penasaran. Bukankah mereka tidak butuh makan? Tidak butuh minum? Lalu untuk apa uang-uang yang mereka hasilkan? Jika dilihat dari cara berpakaian mereka dan perhiasan yang mereka pakai, mungkin saja uang yang mereka hasilkan digunakan untuk mempercantik penampilan mereka. Meskipun kenyataannya mereka pakai apapun sudah sangat cantik sekali. Saat masih berjalan, tak sengaja Kuni melihat sebuah gelang yang sangat indah di mana motif gelang itu seperti luar angkasa yang bergerak. Sangat indah dan menakjubkan. Bahkan lebih indah dari sebuah berlian mutiara. Mungkin ini bisa menjadi oleh-oleh yang sangat indah batin Kuni sambil mendekati gerai toko tersebut. Permisi Tuan, aku sangat tertarik dengan gelang Anda. Bisakah Anda menjual gelang itu pada saya? Ucap Kuni pada pedagang gelang tersebut. Oh mari-mari Tuan, silahkan mau pilih yang mana? Ucap pedagang tersebut ramah sekali. Aku butuh gelang ini Tuan. Tapi aku butuh sekitar 15 gelang. Apakah masih ada stok lainnya? Tanya Kuni sambil memegang gelang yang dia incar. Oh ini disebut dengan gelang Vesmir Tuan. Keindahan langitnya yang seperti nyata ini sebenarnya adalah keadaan langit saat ini. Ucap pedang menyanjung gelangnya. Sementara Kuni hanya tersenyum. Mungkin ini hanya trik pedagang agar dia tetap meminati gelang tersebut. Tanpa Kuni sadari jika gelang tersebut memang memperlihatkan keadaan luar angkasa saat ini. Ini Tuan, jumlahnya 15 sesuai dengan permintaan Anda. Ucap pedagang tersebut setelah menggosok gelang Vesmir dan gelang itu langsung berubah menjadi banyak. Sementara Kuni sedikit terkejut, seperti sulap tapi gelang-gelang ini memang diambil dari loker barang milik pedagang tersebut. Abid, ucap Kuni santai sambil menerima gelang-gelang tersebut. Baik yang mulia, ucap Abid lalu mendekati pedang tersebut dan membayarnya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan yang membutuhkan waktu lagi sekitar 2 jam untuk bisa sampai di Gua Hairi yang terlihat sangat besar itu. Sementara di bumi, waktu sangat cepat berlalu di mana seminggu lebih sejak Eva menghilang dan itu mampu membuat semua orang cemas memikirkannya. Tak terkecuali Patimon dan Sisal yang tak bisa menghubungi Eva. Bahkan segala upaya sudah dilakukan oleh Patimon untuk bisa menemukan Eva, tapi hasilnya nihil sampai sekarang. Tuan Patimon, apakah ada kemajuan tentang keberadaan Eva? Tanya Sisal pada Patimon. Tidak ada Nona Sisal. Saya sudah berupaya untuk mencarinya. Bahkan Mohan belum kembali selama beberapa hari ini setelah dia kembali ke sini. Terang Patimon pada Sisal. Lalu Sim berpindah 5 hari sebelumnya, saat Mohan yang memasuki dunia bawah yang tidak bertuan. Dia yang masuk secara frontal mendapat cacian dari semua peserta dan penonton yang hadir dengan jumlah yang mencapai hampir 1000 orang tersebut. Alhasil,
Usahanya untuk menyewa orang-orang ini gagal karena mereka meragukan Mohan yang tidak terlalu kuat menurut mereka. Beruntungnya Mohan, mereka tidak dihajar di tempat saat rasa kesal mereka telah memuncak. Saat Mohan akan dihajar, Mohan lalu mengeluarkan senjata apinya dan menembak sekali ke atas dan itu mampu membuat mereka ketakutan. Dan pada akhirnya Mohan bisa keluar hidup-hidup berkat senjata yang dia bawa. Setelah itu dia kembali pulang ke kota Purple dan mendapati Eva belum pulang dari misinya sendiri di kota Sun. Awalnya Mohan berpikiran jika Eva membutuhkan waktu untuk meyakinkan kepala keluarga Jayandaru, Nyonya Baibara Dimas. Tapi 2 hari telah berlalu dan Eva tidak dapat ditemukan membuat Mohan cemas. Kemudian tak berselang lama, pengawal yang bersama Eva menghubungi Mohan dan menceritakan semuanya di mana dia membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan untuk bisa mencapai desa terdekat yang ada teleponnya. Mendengar cerita dari rekannya, Mohan akhirnya tahu jika Eva bukan butuh waktu, tapi dia diculik. Muncul pertanyaan di benak Mohan. Siapa yang berani menculik Eva batin Mohan? Bab 89, akhirnya sampai di Gua Hairi. Muncul pertanyaan di benak Mohan. Siapa yang berani menculik Eva batin Mohan? Kemudian Mohan memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang keberadaan Eva dan membuat Patimon menjaga rumah tinggal mereka seorang diri. Apalagi dia juga tahu kalau Patimon sering bepergian dan membuat Mohan kasihan padanya. Sesampainya di kota Sun, Mohan yang melihat CCTV terkejut saat Eva dengan akrabnya berbicara dengan mereka. Meskipun begitu, Mohan tidak mengenal mereka dan petunjuk pun hanya ada wajah seorang wanita yang berbicara dengan Eva. Ini sulit batin Mohan lalu mencoba mencari rekaman CCTV yang lainnya. Tapi anehnya, hanya CCTV bandara yang masih berfungsi, sedang untuk CCTV lain. Rekaman mereka terhapus dan membuat pencarian Mohan sia-sia saja. Hampir seminggu dia mencari di setiap sudut kota dan hasilnya nihil. Ayo kita pulang, musuh kita bukan orang biasa karena dia bisa menghapus jejak digital mereka. Ucap Mohan pada rekannya. Setelah itu, Mohan memutuskan kembali setelah hampir seminggu dia tidak bisa menemukan keberadaan Eva. Lalu Sim berpindah di hutan belantara di mana Eva berada. Setelah diculik, Eva dibawa ke sebuah hutan oleh Veronica dan juga Bowen. Bukan hanya mereka berdua, mereka juga bersama dengan 10 anak buahnya untuk mengarungi hutan yang sangat liar ini. Sudah kuduga Bowen, lebih baik kita menyewa sebuah hotel dan tinggal di sana. Dengan begitu kulitku tidak terkelupas seperti ini. Keluh Veronica kepada Bowen. Mau bagaimana lagi Vero? Ini adalah perintah dari atasan. Jadi kita harus mematuhinya. Hanya tinggal beberapa hari lalu kita bisa meninggalkan hutan ini dan meninggalkan rubah kecilmu ini. Ucap Bowen sambil menyantap daging kelinci liar. Huf, aku sudah tidak betah sama sekali. Tapi jika kita menginap di hotel, mungkin saja kita akan ketahuan. Lihatlah ini. Mereka mencari di setiap sudut kota selama seminggu tanpa henti. Benar-benar keputusan yang bijak dari ketua kita. Ucap Veronica sambil memutar ulang video rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik Mohan dan seluruh rekannya. Sudah seminggu, Eva ditawan oleh juniornya sendiri. Dan membuat Eva benar-benar mati kutu sekarang. Akhirnya dia tahu bagaimana dunia ini bekerja saat dirinya yang semula rubah licik. Kini menjadi kawanan kelinci yang kapan saja siap dimangsa. Eva akhirnya mengerti, sebuah hubungan akan berakhir menyedihkan jika dia terlalu mempercayai seseorang. Hal inilah yang membuatnya mengubah pandangan jika musuh lebih hebat jika harus satu selimut dengan musuhnya yang lain. Keputusan yang akan Eva sesali seumur hidupnya karena mempercayai juniornya membuat dia mengerti jika kepercayaan tak seharusnya diberikan pada orang yang telah lama tak bertemu. Kakak senior, makanlah, kurang 5 hari lagi kami akan pergi dari sini. Setelah itu kakak senior akan bebas. Bebas dari pengawalan kami. Tapi aku tidak akan menjamin kamu akan selamat dari sini saat dirimu yang mungil ini bertahan di hutan belantara ini sendirian. Hahaha. Ucap Veronica sambil mengejek Eva dan itu membuat Eva semakin membenci Veronica. Meskipun begitu, Eva tidak menanggapinya dan lebih memilih untuk diam. Tidak dibunuh pun dia masih bersyukur. Sehingga dia lebih memilih bertahan dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam pada juniornya tersebut. Sekarang yang ada di pikiran Eva saat ini adalah berharap agar misi Patimon berhasil untuk membujuk kakaknya dan melakukan perlawanan. Meskipun sebenarnya harapan Eva terlalu tinggi. Kenyataannya adalah Jenderal Sukirman tidak mempercayai informasi yang diucapkan oleh Patimon. Apalagi saat melihat data terkini di mana tidak ada pergerakan yang mencurigakan yang terjadi di negara Borneo. Jika memang kerajaan Oceani ingin melakukan serangan kejutan melalui negara Borneo, semestinya bandara mereka padat merayap dengan semua pasukan yang dikirim dari kerajaan Oceani. Sedang data yang ada di tangan Jenderal Sukirman tidak menunjukkan pergolakan yang besar. Bahkan orang yang datang ke Borneo cenderung turun karena wisatawan takut untuk berkunjung ke negara yang akan mengalami konflik. Tanpa disadari oleh Jenderal Sukirman, bahwa pasukan yang dikirim ke negara Borneo tidak melalui bandara maupun melalui badan resmi lainnya. Melainkan mereka dikirim dengan cara ilegal, yaitu melalui nelayan penangkap ikan yang sudah dihususkan untuk mengangkut seluruh pasukan kerajaan Oceani. Di sini, peran penting dipegang oleh Borneo di mana mereka sudah bekerja sama dengan semua yang terlibat agar serangan kejutan yang akan mereka siapkan untuk menyerang Javu dari kota Sun berjalan lancar dan sesuai dengan rencana mereka. Butuh waktu sekitar 4 hari bagi negara Borneo untuk mengangkut semua pasukan yang dikirim dari kerajaan Oceani secara sembunyi-sembunyi itu.
Bahkan jumlahnya yang hampir 100.000 orang itu sedikit membuat dampak yang besar di mana pasukan yang datang secara sembunyi-sembunyi praktis akan semakin memakan biaya makan dan juga tempat tinggal. Sementara di Sraya, Kuni yang sudah semakin dekat dengan Gua Hairi melanjutkan perjalanannya dengan rasa penasaran yang tinggi. Dia penasaran seperti apa rupa dari Gua Hairi yang istimewa ini. Bahkan teleportasi tidak bisa langsung mencangkupnya dan butuh perjalanan jauh untuk bisa ke Gua Hairi. Bahkan yang membuat Kuni semakin penasaran adalah hutan Martila yang sejatinya melindungi Gua Hairi ini. Karena dulu, saat Kuni baru pertama kali datang ke Sraya, dia tak mendengar apapun tentang hutan Martila ataupun Gua Hairi. Yang mulia, itu adalah pintunya yang mulia, ucap Abid sambil mempercepat langkahnya. Setelah itu, mereka tiba di sebuah pintu yang terbuat dari emas murni dipadukan dengan kaca kristal yang sangat indah. Bahkan Kuni juga takjub saat melihatnya untuk pertama kalinya. Kemudian mereka membuka pintu tersebut, lalu angin sejuk keluar dan menerpa tubuh mereka. Dan membuat tubuh yang semula sedikit panas itu langsung kedinginan sesaat kemudian kembali normal lagi. Mari yang mulia, ucap Abid lalu melangkah maju. Setelah itu, pintu tertutup dengan sendirinya dan cahaya seperti lilin menyala di kegelapan seolah-olah membimbing jalan mereka untuk menuju ke sumber mata air keabadian Amerta. Kemudian Kuni dan rombongannya mengikuti arah lilin dan tak berlangsung lama. Kuni sudah berada di depan dari sumber mata airnya. Inilah mata air keabadian Amerta yang mulia. Terang Abid sambil menunjuk kolam yang di tengahnya muncul air seperti kolam air mancur. Sementara Kuni sedikit terkejut saat melihat warna dari mata air keabadian ini di mana biasanya air identik dengan warna putih bening. Tapi yang Kuni lihat adalah warna biru seperti langit yang cerah dan berbeda dengan warna lautan yang sedikit biru pekat. Bab 90